Melihat Ya, begitu ya, ada target tambahan sekitar 75 gigawatt energi baru terbarukan. ya. Seberapa optimis Anda akan hal ini? Harus optimis, Mas. Karena 75 gigawatt itu kan ditargetkan awalnya 2060. Jadi kita ada pembangkitan itu 100 gigawatt, 100.000 megawatt, 75%-nya itu dari EBT sampai tahun 2060. Nah, di COP 29 itu dimajukan 2040 nih. Jadi kita punya target 75 gigawatt dalam 15 tahun. Seberapa optimis dengan kapasitas yang ada, dengan potensi yang ada, kita dari AEAI begitu yakin untuk kita mampu berpartisipasi di sini. Misal nih, 75 gigawatt. Dari potensi angin kita diharapkan mampu untuk 15 gigawatt alias 20%-nya. Jadi kalau 15 gigawatt selama 15 tahun artinya cuma 1000 megawatt setahun. Saya rasa kita mampu. Asalkan ada kepastian investasi lah dari negara dan dari PLN. Paling itu aja sih. Saya begitu yakin kalau kita bisa mampu memenuhi target dari pemerintah itu. Oke, ada kepastian investasi dan juga bagaimana dari PLN, begitu ya, dari hal ini. Kita baca satu persatu, Pak Feral. Kepastian investasi di sektor EBT, khususnya PLTB. Saat ini update-nya seperti apa? Negara mana yang juga berminat begitu ya masuk untuk menanamkan dananya di PLTB, atau sebetulnya ada penjajakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita? Kita mengenai EBT, mengenai energi angin atau PLTB itu secara garis besar itu sangat banyak yang masuk, Mas. Selain Amerika itu pasti Eropa, China, Jepang, itu banyak. Jadi dengan kesiapan pemerintah pun sudah berupaya untuk mendukung percepatan energi terbarukan. Pertama ada Perpres 112 tahun 2022. Lalu bulan ini baru keluar Permen SDM nomor 5 tahun 2025 yang isinya tentang pelaksanaan pelaksanaan teknis untuk percepatan EBT. Saya begitu yakin bahwa turunannya akan disambung dengan PLN dengan pelaksanaan peraturan pelaksanaan yang baik. Jadi menurut saya cukup yakin dengan bantuan pemerintah bahwa koridornya sudah disiapkan oleh pemerintah, PLN tinggal ngikutin. Kita sebagai investor ya tinggal jalanin. Toh koridornya sudah ada. Jadi kalau ditanya seperti pertanyaan Mas itu, saya begitu yakin kalau kita bisa ikut memenuhi dan ikut berkontribusi aktif dalam pemenuhan EBT tahun 2040 ini. Oke, baik. Lalu juga kita ada faktor lain yang Anda sebutkan tadi, yaitu PLN. Bagaimana atau sekuat apa PLN menyerap begitu ya EBT ataupun hasil dari listrik dari EBT yang ada tentunya di Indonesia yang begitu banyak? Ya, saya yakin juga PLN juga akan setelah pernyataan tahun 2040 sekitar 75 gigawatt dari EBT, PLN pasti akan bersiap-siap dan berbenah. Saya yakin PLN akan membaca situasi itu bahwa dia akan mengupdate sistem tendernya dia, akan mengupdate jaringannya mereka. Jadi saya yakin PLN akan berbenah diri, mempersiapkan masuknya 75 gigawatt dari EBT selama 15 tahun ini. Dan saya yakin PLN sedang melakukan itu. Makanya RPTL sedang disiapkan, RPTL yang terbaru. Oke, baik Pak Feral, kita bergeser ke isu lainnya, yaitu sebetulnya saya penasaran juga kapasitas yang tentunya saat ini ada begitu di PLTB kita sudah ada berapa gigawatt, dan juga untuk tujuan-tujuan atau wilayah-wilayah yang juga sedang dijajaki mungkin saja begitu ya untuk nantinya dibangun kanal-kanal ataupun PLTB baru di tanah air kita. Jadi kalau saat ini yang sudah beroperasi itu 147 megawatt. 75-nya Jeneponto, 75 megawattnya adalah Sidrap, 72 megawattnya adalah Jeneponto, 147 megawatt. Nanti akan masuk lagi dari PLTB dari Kalimantan Selatan, itu sekitar 70 megawatt, tapi belum dibangun sampai sekarang. Jadi, tapi mengenai itu masih kapasitas kita sudah dijalankan 147 megawatt. Potensi kita itu 157 gigawatt. Artinya cuma 0,1% yang sudah terlaksana. Jadi segitu besar ruang kita untuk bertumbuh. Apalagi kalau kita mengimplementasikan offshore base yang bisa 94 gigawatt. Gitu, Mas. Oke, ada ide apa untuk melakukan offshore begitu ya? Offshore untuk melakukan ada baling begitu di ini. Bahkan kalau kita lihat dari pernyataannya tadi tidak ada Pulau Jawa satupun.
Pulau Jawa itu nantinya akan di Sukabumi. Tapi kan maksud pertanyaan tadi kan adalah yang sudah terbangun. Tapi kan yang sudah direncanakan Sukabumi ada, Banten juga ada. Ya. Nah, karena sekarang pemerintah menggalakkan EBT, maka pasti di RPTL berikutnya akan terjadi percepatan. Nah, untuk Jawa, saya punya ide menarik nih. Indonesia akan oleh Presiden Prabowo diharapkan segera membangun Giant Sea Wall, membentang dari pantai utara Jawa sampai Gresik, kurang lebih 750 km. Seandainya 20% saja dari bentangan itu kita manfaatkan untuk offshore wind turbine, itu bisa kita dapatkan sekitar 3 gigawatt. 3 gigawatt. 3 sampai 5 gigawatt, 3.000 sampai 5.000 megawatt yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat sistem Jawa. Jadi pemerintah dengan sudah melakukan banyak hal, mempersiapkan regulasinya, mempersiapkan infrastrukturnya yang bisa kita pakai buat, itu ide saya, untuk kita bisa manfaatkan untuk bisa dibuat offshore wind turbine, dan itu kita bisa manfaatkan dengan 3 sampai 5 gigawatt dari bentangannya Giant Sea Wall saja, belum dengan tempat-tempat lain yang kita yakin ini 90 gigawatt sih akan sampai ke sana. Oke, baik. Di tengah realokasi anggaran begitu ya, apakah jadi make sense juga membangun turbin di area Giant Sea Wall nantinya? Oke. Kalau membicarakan tentang Giant Sea Wall, berarti kita ngomongin offshore wind turbine. Ya. Offshore wind turbine itu secara capacity factor itu lebih baik hasilnya dibandingkan yang ada di darat. Dan lagi pula apabila dilakukan di Giant Sea Wall, maka pembebasan lahan tidak jadi problem. Yang kedua, menjaga lahannya tidak jadi problem, adanya di laut kan. Tidak ada dari masyarakat yang harus dihandle. Secara sosial lebih murah. Memang secara investasi lebih mahal sedikit lah. Tapi dengan berkurangnya komponen cost seperti penyediaan lahan dan penyediaan gangguan sosial, saya rasa masuk akal investasi ditaruh di Giant Sea Wall untuk offshore wind turbine.